Assalamualaikum Kang Arbi. Waalaikumsalam Bu. Halo, Pak atur Haji. nuhun pisan ini udah bisa jalan-jalan Sama ke ini sini. sama Pak Rizky juga. Oh, Pak Arif Rizky, juga. punten nepangkeun Bu Tia. Oh, iya. Punten ieu teh ngalangkung ningali. Nah, ieu mah bade dipelakan tapi apa namanya? Mulsanya kok kayak bekas pakai emang iya gitu Kang Arbi. Itu bukan mulsa baru Kang Arbi. Gimana ini Kang Arbi? Ya betul Bu. Jadi untuk lahan yang ini, ya untuk petakan yang ini, memang terlihat mulsanya memang kurang rapi, kurang bagus, banyak yang sobek-sobek. Karena lahan yang ini sejarahnya itu yang pertama dulu kita tanami cabai, yang kedua musim kemarin kita sudah mulai mengenal bios, kita tanami tomat dengan aplikasi bios tanpa olah lahan, tanpa adanya perlakuan apapun terkait dengan mulsa dan bedeng, kita langsung aplikasikan cabai. Jadi ini memang terlihat memang kurang bagus lah terlihat mulsanya, memang karena aplikasinya tanpa olah lahan dan tanpa ada perlakuan apapun mekanis ke bedengnya. Jadi Seperti kita itu. memanfaatkan bedengan sisa dan mulsa sisa. Betul, yang bekas Itu kemarin, musim berarti kemarin. efisiensi anggaran betul dana sekali. kita. Apa yang ditanam yang ini sekarang? Nah, untuk yang sekarang komoditas yang kita tanam di sini cabai besar. Jadi cabai besar pilar dari panah merah itu yang pertama, crop pertama. Yang kedua ada pecai. Pecai itu timun putih, pecai itu sawi putih. Sawi putih ya kita bisa sebut pecai. Terus yang ketiganya ada bawang daun, dan yang selanjutnya ada kita semai pakcoy. Jadi lahan ini tuh memang tumpang sari. Tadi empat komoditas yang kita tanam dalam satu bedeng. Seperti Empat itu. komoditas. Empat komoditas cabai, sawi putih, sawi putih, pakcoy, pakcoy, bawang daun. sama bawang Bawang daun. daun. Tinggal bawa kompor sama katel langsung jadi oseng ke dia mah. Nah, kenapa itu? Jadi Ada nggak alasan untuk tumpang sari itu? Nah, Gimana justru alasannya? ada berbagai macam alasan sebenarnya, tergantung tergantung prinsip petaninya mau seperti apa kita mengaplikasikan di kebunnya, apakah tunggal atau tumpang sari. Hanya saja kalau saya dengan Haji Rifki lebih mempertimbangkan lebih ke aplikasi tumpang sari. Kenapa? Karena kalau misalnya kita hanya menanam satu tunggal hanya cabai saja, monokultur. ya monokultur satu rupa ataupun satu jenis komoditas yang sama, kita tidak bisa saling mengangkat lagi dari sisi penghasilan yang lainnya. Tadi kita sudah sampai ke demplot bios yang lebih luas. Nanti kita bincang-bincang sama petani milenial, Arbi dan Haji Rizky. Ya, Rizky. Nah, coba nanti kita dengar apa perbincangan kita tentang perkembangan bios di perkebunan desa Mekarwangi. Ya, Ya, Pak Arbi. iya Kang Arbi, kita lanjutin yang tadi ya. Baik. Tadi kan mulsanya yang lama ya kita pakai. Nah ini mah kelihatannya masih rapi, masih ini. Nah ini ada penjelasan dari Kang Arbi, mangga. Iya. Ada gimana nih? Nah, baik. Untuk lahan yang ini, jadi wajib Pak Haji, rekan-rekan semua para petani. Jadi untuk lahan yang ini kita setting memang lahannya baru olah. Jadi dengan menggunakan mulsa yang bekas, tapi baru satu kali musim. Mulsanya bekas satu kali musim. Sekarang kita mulai tanami lagi, tapi dengan diolah lagi, dikeceluk lagi bagian bedeng bagian atasnya. Jadi kalau yang tadi yang di bawah tanpa olah lahan sama sekali, kalau yang ini kita melakukan olah lahan, atasnya dikeceluk seperti itu. Berarti bedengnya mulsanya dibuka dulu ya? Mulsanya dibuka dulu. Kalau yang di bawah tadi teman-teman mulsanya tidak dibuka. Betul. Langsung saja Iya. dibersihkan, hanya dibersihkan Tanpa saja. pengolahan tanah. Tanpa pengolahan, tanpa Langsung membuka ditugal, mulsa. langsung Hanya masuk ke mengharapkan benih. bekas pengolahan bios yang Sebelumnya. awal. Oh, Yang Betul. awal. musim lalu. Musim lalu, betul. Kalau ini dari sudah pengolahan lagi ya. Ya, baru sudah pengolahan lagi, sudah kita aplikasikan lagi beberapa input seperti organik, pupuk dasar. Hanya saja kita atur dosisnya. Khususnya Betul. bios dan beberapa. Bios, pupuk dasar, dan aplikasi lainnya. Ini tumpang sari lagi ya? Sama. Nanti, ya. Tumpang sari lagi. Ini sudah mulai kelihatan, mungkin bisa di Nah, bisa dilihat Ya. di lebih sini kita dekat, rekan-rekan.
Pertama, ada beberapa komoditas yang kita tanam, tidak monokultur atau tidak satu jenis tanaman. Jadi yang pertama, sebagai tanaman utamanya ada cabai. Ini cabainya cabai pilar, cabai besar. Cabai besar itu. Cabai besar. Yang kedua, komoditas yang kedua, di sini ada sawi putih atau kita bisa sebut pecai. Pecai. Pecai, ini pecai. Kita simpan di tengah di sini. Yang selanjutnya kita tanam bawang daun sebagai tanaman repelen atau pengusir hama. Kita simpan di tengah antar cabai ke cabai seperti ini. Baik, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu. Nah, saat ini kita akan praktek aplikasi pengecoran atau drenching, bisa disebut pengecoran pupuk dengan menggunakan pupuk kimia digabungkan dengan bios. Dengan seperti inilah teknik yang akan kita aplikasikan. Yang pertama, bahan-bahannya drum 130 liter. Drum biru ini 130 liter kapasitasnya. Kita isi dulu air seperti ini. Yang kedua, kita siapkan NPK-nya. Nah, dari sisi NPK, untuk pertumbuhan kurang lebih 2 minggu ataupun sampai dengan 3 minggu setelah tanam, biasanya saya menggunakan pupuk kimia itu lebih dari sini. Bisa sampai 3 kilo per drum. Biasanya kalau untuk cabai itu 3 kilo, apalagi main tukang sari seperti ini dosisnya tinggi. 3 sampai 4 kilo lah, 3 kilo biasanya. Saya coba di 2,5 kilo, saya kurangi 1,5 kilo, atau 1 kiloan lah, saya kurangi 1 kilo. NPK-nya saya kurangi, tapi dengan bantuan ini saya sudah tuangkan bios yang larutan ke botol-botol bekas. Saya sudah siapkan. Yang pertama kita akan larutkan kimianya dulu. NPK 16-16 masukkan ke drum, ke sini dulu. Nah, kita masukkan ke sini dulu air agar kita bisa encer dulu, bisa merata dulu pupuknya, tidak mengendap di tong. Kita siapkan dulu di falcon, ember falcon yang kecil. Kita aduk dulu seperti ini kurang lebih. Nah, setelah itu kita aplikasikan bios 1 liter untuk 130 liter air. Biosnya 1 liter. Itu bios yang sudah diolah. Bios yang sudah diolah, yang sudah kita tuangkan ke nih, biosnya seperti ini kurang lebih. 1 liter untuk 130 liter. Kurang lebih seperti itu. Setelah itu kita kocek. Diaduk sampai rata dan nanti larutan bulir si pupuknya itu tidak mengendap. pakai mutiara ya. Ya, NPK mutiara yang sering para petani pakai kan, NPK mutiara. Kita samakan dengan para petani setempat. Kita sudah larut, kita tuangkan ke falcon ini, ke ember yang sudah kita siapkan 130 liter tadi. Oh, masih banyak larutannya. Tetap juga sambil diaduk ya. Ya, kita sambil aduk agar lebih merata lagi. Selanjutnya, kalau misalkan kita sudah rata, larutan pupuk dengan biosnya sudah rata, pupuknya sudah tidak ada yang mengendap, seperti ini kurang lebih hasilnya. Kita langsung tuangkan ke alat pengecoran ini, kurang lebih 20 liter air larutan. Tahapan selanjutnya, setelah kita tadi pembuatan adonan, meracik antara pupuk kimia dengan bios, kita akan aplikasikan dengan cara drenching. Drenching itu pengecoran. Jadi teknik pengecorannya itu langsung kita aplikasikan ke lubang tanam cabai. Karena cabainya dan tanaman-tanaman lainnya masih kecil, masih fase vegetatif, kita akan aplikasikan di dekat lubang tanamnya di sini. Arbi, Ya, Pak.
tadi apa pengaruh bios terhadap pupuk ini? Nah, itu Termasuk- kenapa saya gabungkan antara pupuk kimia dengan bios. Yang pertama, jadi bukan dalam artian seperti inilah penjelasan singkatnya yang saya pelajari dan pengalaman di lapangan. Jadi bios itu bukan dalam artian bios yang langsung menyuburkan tanaman, tapi bios itu bisa membantu memproses, mendekomposisi tadinya larutan-larutan kimia yang kita aplikasikan, membantu mengubah, mengurai menjadi ion-ion sederhana yang bisa diserap oleh tanaman. Jadi pupuk itu kan tidak bisa langsung diserap oleh tanaman langsung, Pak. Pupuk itu kan nanti pada saat kita aplikasikan drenching seperti ini, kita aplikasikan drenching, nah seperti ini, pupuk itu akan larut ataupun bercampur di dalam tanah. Setelah itu pupuk nanti akan diuraikan, diubah oleh mikroba yang ada di dalam tanah. Oh iya. Sebenarnya fungsinya seperti itu. Jadi tanaman itu tidak langsung menyerap dalam bentuk pupuk kimia, tidak. Gitu. Tapi pupuk itu nanti akan diuraikan lagi oleh mikroba-mikroba yang terkandung di dalam tanah, Dan termasuk yang di ini mikroba yang ada di bios. oleh bios itu. Betul. Ya? Jadi bios itu nanti membantu mendorong, mempercepat penguraian unsur hara Ya. menjadi ion-ion yang bisa lebih cepat lagi diserap oleh tanaman. Betul. Seperti itu fungsi bios di sini. Makanya saya langsung Di aplikasikan. kontak kita dalam aplikasi hari ini itu. Nah, betul. Ya, jadi di mix, tetapi Di-mixing. bios ini bisa mengurai. Membantu mengurai apa? penggunaan pupuk, kimia. Penggunaan kimia. Ya, itu. penggunaan kimia ataupun proses perombakan kimia yang ada di dalam tanah Sehingga tadi. hasil panen itu nanti menghasilkan sayuran dan lain sebagainya yang rendah Betul, residu. rendah residu. Rendah residu kimianya. Ya. Seperti itu. Juga dikurangi kan. Tadi yang keduanya, tadi kan saya sudah kurangi dosisnya. Biasanya 3 kilo kimia Oh, untuk umur sekarang sekian. jadi 1 Sekarang kiloan. saya 2 kilo. Berarti kan ada pengurangan 1 kilo. Efektivitasnya ada. Betul. Bisa membantu membackup. Petani ya. Ya, dari sisi analisa kalkulasi biaya. Oke. Oke. Aplikasinya seperti ini. Kita Paham drenching. itu. Ya. Drenching Ya. itu dicor. Para petani paham ya dalam konteks hari ini, kita aplikasi hari ini ya. Ya, seperti ini Ya, penggunaan aplikasinya. bios pada aplikasi hari ini itu ada bisa juga bios murni dan sebagainya. Kita Betul. tergantung dari aplikasi keinginan kita ya. Pak Betul, Abi, ya. betul. Pertimbangan kita sejak awal seperti apa dulu? Pertimbangan gitu. kita. Ya, seperti ini. Kita ulangi terus sampai dengan beres. Nah, kalau tanaman masih kecil kita aplikasikan di lubang tanam. Tapi kalau misalnya nanti tanamannya sudah besar, kanopinya sudah rindang, sudah besar, kita aplikasikan jangan di lubang tanam. Makanya kita siapkan nanti di lubang yang sini atau lubang yang sebelah sini. Oh, kalau sudah Pindah. besar ya. Ya. Umur berapa itu? Umur kurang lebih 40 hari, 50 hari seterusnya sampai dengan usia panen nanti. Oke. Nah, seperti ini terus kita ulangi.